Halo semua, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya akan membuat tauco, memanfaatkan dari tempe yang sudah wayu. Biasanya kalau di catering kita beli tempenya nggak banyak, terus nyisa gitu. Nah ini saya bikin tauco homemade. Rasanya nggak kalah seperti yang dijual-jual di warung atau di toko-toko yang terkenal. Oke, mau tahu bagaimana saya membuatnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Bagi kalian semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video baru dari kami. Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahannya ya. Ini adalah tempe wayu yang sengaja kita simpan agak lama gitu, minimal 5 hari ya. Jadi dia akan berfermentasi secara maksimal. Kita simpan di suhu ruang aja. Kalau suhu ruang mungkin 3 hari sampai 4 hari cukup, tapi kalau di kulkas cukup dengan 5 hari. Oke, ini kita potong-potong seperti ini tempenya supaya tidak terlalu kasar dan cepat larutnya. Sebenarnya kita harusnya menggunakan tempe yang sudah agak berair-air gitu, lembek gitu ya. Kalau ini sih masih kurang, jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi saya sarankan gunakan tempe yang udah difermentasi selama 5 hari. Oke, setelah siap kita lanjut membumbui untuk membuat tauco. Jadi untuk membuat tauco bumbunya ada bawang putih dan bawang merah, kemudian ada gula merah, garam, jahe, dan lengkuas yang saya iris tipis. Selanjutnya kita haluskan bumbunya menggunakan chopper. Ini bawang putih dan bawang merahnya saya chopper. Untuk jahe dan lengkuas biarkan begitu aja. Untuk jahenya nanti dikeprek, sedangkan lengkuasnya diiris tipis seperti tadi. Setelah itu kita siapkan wajan untuk menumis bumbunya. Kita gunakan minyak goreng ya. Langsung saja kita masukkan bawang putih dan bawang merah cincangnya. Kita tumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan jahe gepreknya. Kita juga boleh masukkan sekalian lengkuasnya. Setelah aromanya tercium harum, boleh kita masukkan airnya. Air ini gunanya untuk mematangkan tempe supaya dia matang dan tidak cepat basi. Lalu kita masukkan gula merah dan seasoning lainnya seperti gula, garam, dan mungkin penyedap ya apabila suka. Atau misalkan kalau tidak ingin menggunakan penyedap, bisa diganti dengan kaldu bubuk. Sambil menunggu mendidih, kita eksekusi tempenya. Tempenya ini besar-besar, kita potong-potong supaya dia cepat hancur ya. Setelah kita potong-potong kotak, boleh kita chopper supaya hasilnya juga lebih lembut. Atau kalau mau butiran-butiran gitu, seperti tempe yang masih utuh butirannya, it's okay aja. Nah ini saya buat dia agak halus gitu ya. Nah seperti ini jadinya. Langsung saja kita masukkan ke dalam bumbu. Kita rebus sampai mengental dan mengering.
Sebaiknya kita gunakan wajan anti lengket ya, supaya nanti kalau airnya menyusut, ini tempenya tidak lengket di wajan. Kalau menggunakan wajan anti lengket mudah banget untuk mengaduknya. Setelah airnya menyusut, ini warnanya berubah kecoklatan ya. Dan bisa kita icipin, misalkan rasanya tauco ini pengennya manis atau lebih asin, boleh kita tambahkan. Cuman tauco yang saya buat ini rasanya dia lebih manis. Nah, ini saya tambahkan sedikit minyak lagi supaya menggongsongnya itu benar-benar matang. Nah, ini dia ya hasil tauconya, sudah kisat atau kesat atau mengering ya. Ini sudah bisa kita simpan di toples. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas ya, kita simpan di kulkas. Jangan di suhu ruang karena dia tidak menggunakan pengawet, takutnya cepat basi. Tauco homemade ini rasanya enak, lumayan, dan sangat irit harga. Jadi bisa kita buat apabila kita memiliki tempe yang udah layu, udah agak-agak busuk gitu ya, tapi nggak busuk berulat ya. Jadi wayu gitulah ya, masih bisa dimakan. Tauco homemade ini bisa kita gunakan untuk membuat olahan seperti cak kangkung tauco atau suike ayam atau udang atau olahan seafood yang lainnya. Hasilnya enak banget. Oke, nanti saya juga akan praktekkan gimana cara buat cak kangkung tauco. Ikutin terus ya. Nah, ini kita akan buat cak kangkung tauco. Jadi bahannya cukup simpel, cuman bawang putih cincang, kita tumis sampai harum ya. Lalu nanti kita masukkan tauconya, kita tumis juga sampai agak mengering gitu. Sebelum kita masukkan tauconya, apabila ingin pedas kita bisa tambahkan cabai rawit ya, kita potong-potong serong gitu. Setelah layu kita masukkan tauconya, cukup 1 sendok makan aja untuk 1 porsi ya. Tumis tauconya sampai agak mengering gitu sehingga benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang sedap banget. Setelah bumbunya oke semua, langsung kita masukkan kangkungnya. Dan jangan lupa dikasih sedikit air supaya kangkungnya itu matangnya benar-benar sempurna, tidak karena kepanasan ya. Jadi matang dengan air dan matang kepanasan itu beda banget. Nanti kangkungnya berwarna hijau segar dan tidak pucat. Oke, kita masak sebentar aja dan jangan lupa kita tambahkan seasoningnya seperti gula, garam, dan penyedap ya. Penyedapnya boleh kita pakai kaldu bubuk. Setelah semua bumbunya masuk, kita aduk-aduk sebentar, lalu boleh kita tutup dengan tutup panci supaya matangnya merata. Nah, cukup segini aja tingkat kematangan kangkungnya. Langsung kita sajikan panas-panas dan jangan terlalu mengendap terlalu lama karena nanti membuat kangkungnya tidak segar lagi.
Wah, mudah banget kan cara membuat tauco rumahan, rasanya juga nggak kalah enak dengan pabrikan. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.